Lebih dari yang dapat kami hitung, lebih dari yang dapat kami ucapkan dengan kata-kata. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh-Mu yang menyertai kami senantiasa sampai kepada hari jam. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk pembelaan. Ampuni kami, Tuhan. Kami masih banyak mendukakan perasaan. Kami masih banyak tidak tahu. Kami masih sering hidup untuk diri kami sendiri. Dan kami mengakui itu salah. Kami minta ampun. Dan akan kami bersekutu dengan-Mu, berjumpa dengan-Mu. Kami mohon kehadiran-Mu, kehadiran Roh. Kami mohon Tuhan berkenan mengerjakan karya-Mu dalam hidup setiap kami. Kami mohon Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga kami diingatkan kembali oleh tujuan hidup kami di bumi ini, Tuhan. Agar kami tidak terlena, agar fokus kami tidak diambil oleh kejadian-kejadian sekarang kami. Di masa-masa yang tidak semakin baik ini, Tuhan. Tolong kuatkan hati kami, mengasihi-Mu, beribadah kepada-Mu, taat kepada-Mu. Kami persembahkan hidup kami, kami persembahkan ibadah ini. Kiranya Tuhan menikmatinya, kiranya Tuhan bersedia. Dalam nama Tuhan Yesus, hari setia
kita katakan ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kuasa. Mari jemaat Tuhan katakan betapa kagum. Sekali lagi kita katakan betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih.
Bagimu yang mulia, bagimu yang maha kudus, bagimu Allah kami, bagimu Raja kami, bagimu Tuhan kami. Layaklah Kau disembah oleh kami dengan segenap hati kami. Layaklah hati kami tunduk padamu, pikiran perasaan kami tunduk padamu. Kami terus belajar Tuhan menundukkan diri kami kepadamu. Kami terus mau belajar menjadi hamba yang baik bagimu. Terima kasih Kau memberi kami kesempatan. Terima kasih untuk kasih setia yang untuk selama-lamanya. Bahkan terima kasih Tuhan, Kau tetap setia ketika kami tidak setia. Kami naikkan syukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Tuhan, teruslah Engkau mengambil persekutuan kami ini, supaya Engkaulah yang menjadi pusat perhatian kami, dan supaya kami sungguh-sungguh menyendangkan telinga kami kepadamu, sehingga kami tidak akan kehilangan harta yang kekal di hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita katakan amin. Kita masih dalam posisi berdiri. Apapun yang kita alami, kebaikan Tuhan tidak akan pernah bisa kita hitung. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, mari ingat kebaikan Tuhan. Mari kita hitung kebaikan Tuhan supaya kita terus kuat di dalam Tuhan. Bila topan berat melanda hidupmu, bila putus asa melanda, hitunglah berkat-berkat Tuhan supaya kau tetap kagum padanya. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban melanda hidupmu? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau
nyanyikan lagi bait kedua. Adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega. Dan bernyanyi terus seru bahagia. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Mari jemaat Tuhan katakan berkat. Sekali lagi kita katakan bersama-sama berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Kau niscaya kagum. Kau niscaya kagum oleh kasih. Kau niscaya kagum. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah pada Tuhan. Kita masih kuat berdiri. Amin. Hidup kita bukan milik kita lagi, karena darah Yesus telah membayar kita dengan lunas. Tuhan yang berhak atas hidup kita. Mari kita relakan untuk Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
duduk, berikan salam satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kegiatan GSKI Aletheia Samahout untuk seminggu ke depan. Bapak Ibu yang terkasih, berikut ini jadwal ibadah GSKI Aletheia dan House of Truth BSD City selama 1 minggu ke depan. House of Truth BSD City kembali mengadakan ibadah pendalaman Alkitab pada hari Selasa 29 Oktober 2019 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tema Kuasa Menjadi Anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Pembicara Bapak Pendeta Yohanes Parapat. Ibadah terbuka untuk umum dan interdenominasi, disertai tanya jawab. Live streaming ibadah suara kebenaran dari Rehoboth Ministry Gajah Mada Tower pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pembicara Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Live streaming ibadah Waski Gabungan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tema Menapaki Jalan Tuhan. Pembicara Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Live streaming ibadah pendalaman Alkitab dari Rehoboth Ministry Mall Arta Gading pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pembicara Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Kami mengundang Bapak dan Ibu yang terkasih untuk hadir pada doa pagi bersama pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ruko Golden Boulevard BSD City. Live streaming ibadah dari Rehoboth Ministry Mall Arta Gading pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di GSKI Aletheia BSD City. Pembicara Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Live streaming ibadah Sunday Bible Teaching dari Rehoboth Ministry Mall Arta Gading pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pembicara Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah jadwal kegiatan GSKI Aletheia dan House of Truth BSD City selama 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya pasti ku lepaskan, hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan. Katakan kembali sebagaimana aku datang sendiri. Tuhan yang mengambil
di kerajaan-Mu. Tuhan memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus kerinduan-Mu. Semeja bersama di pesta anak domba, dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaan-Mu. Melalui pujian ini Tuhan kami diingatkan sebagaimana kami datang ke dunia ini dengan sendiri Tuhan, tidak ada yang menemani. Dan demikian juga kami akan pulang sendiri. Tidak ada yang bisa kami genggam di dalam hidup ini Tuhan, karena semua yang kami miliki yang ada di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang dapat kami genggam, semuanya itu pasti kami lepaskan. Tetapi kami memiliki kekasih yang abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sekarang ada di surga menyediakan tempat bagi kami. Inilah satu kebahagiaan yang tak terkatakan, satu kebahagiaan yang luar biasa yang kami miliki Tuhan. Sukacita yang abadi dan kekal. Tetapi ada hal yang penting bagi kami, di mana kami harus terus memperbaiki hidup kami, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Dari hari lepas hari kami mau terus melayani Tuhan, menyenangkan perasaan Tuhan. Itulah yang menjadi perjuangan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai umat tebusan, sebagai umat pilihan. Terima kasih Bapa, kesempatan bagi kami di pagi hari yang indah ini, untuk menjadi pagi yang penuh berkat bagi kami, di mana kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, urapi kami semua yang hadir pagi hari ini. Kami siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Walaupun saya sudah lama mengenal tempat ini, karena sebelum menjadi GSKI kan sudah ikut di dalam House of Truth. Dan dalam perjalanan waktu bergabung dengan GSKI, saya juga mengikutinya, Bapak Ibu sekalian, bahkan sampai harus mengurus surat di Pembimas Provinsi Banten, karena harus membuat SKTL, surat keterangan tanda lapor, saya juga mengikutinya. Tetapi baru kali ini saya bisa hadir di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Tentu sukacita yang luar biasa, karena secara tidak langsung saya juga berkunjung di Gereja Suara Kebenaran Injil yang ada di daerah. Kan tetap aja walaupun Tangerang, ya, memang juga satu kota yang mandiri, yang juga sudah saya katakan sebagai kota yang maju, ya, seperti Jakarta, kota metropolitan, tetapi di sini juga tetap daerah karena sudah keluar dari Jakarta. Tapi sebentar lagi tidak usah khawatir, Jakarta sama juga dengan Tangerang, karena ibu kotanya pindah ke Kalimantan, ya. Jadi sama-sama Bapak Ibu, kita bukan yang tinggal di Jakarta, berKTP Jakarta, bukan lagi penduduk ibu kota, ya, tapi penduduk daerah kota Jakarta, ya. Oke, sama-sama nanti, tapi belum, ya, kan masih lama, masih dalam proses. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu saya tidak perlu memperkenalkan diri secara detail karena sudah ada pengumuman dan sudah ada slide, mungkin sudah sempat diberitakan atau diberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian.
Baik, Bapak Ibu sekalian, setiap orang itu pasti memiliki yang namanya lembaran hidup. Ya, lembaran hidup. Begitu kita lahir, Tuhan itu memberikan seperti kertas kosong atau kanvas di mana kita siap untuk melukis. Kertas kosong, kita siap untuk menulis. Kita siap untuk menorehkan tinta perbuatan kita di dalam lembar kertas kosong tersebut. Perbuatan apa yang akan kita tulis di sana? Lukisan apa yang akan kita buat di dalam kanvas kehidupan kita? Itu tergantung dari kita masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, Saudara sekalian, hal ini sangat penting bagi kita untuk kita mengerti serta memahaminya. Apalagi usia kita sudah mendekati 70 tahun, sesuai dengan apa yang Alkitab catat. Umur manusia 70 sampai 80 tahun. Nah, tentu saya melihat di sini Bapak Ibu ya, usianya rata-rata sudah di atas 30. Mungkin ada yang di atas 40. Seperti saya sudah 51 tahun. Jadi bukan usia yang muda lagi. Kalau di dalam perjalanan waktu hidup saya, sisanya kurang lebih hanya tinggal 25%. Ya, 25% kalau 70. Itu pun kalau mencapai 70. Jadi kalau boleh saya gambar atau lukiskan di sini, seandainya ini lembar kertas kosong atau lembar hidup kita, mungkin saya sudah mengisi, ya, ini kan separuhnya lah, ya, dari 70 kan 35 tahun, mungkin saya sudah nyampe di sini. Nah, di sini. Nah, sisa lembar atau sisa lembar hidup saya ini mau saya isi seperti apa? Apakah katakanlah kalau ini hitam artinya gelap, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ya, ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin tinta hijau yang menunjuk kepada keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Kok ini hampir sama ya, hitam sama hijau? Oke, enggak apa-apa, tapi ada perbedaan di sini. Nah, apa yang akan kita torehkan, apa yang akan kita tulis di sini, itu kan tergantung kita. Saudara mau menorehkan tinta apa di dalam sisa lembar hidup kita? Tergantung Bapak Ibu. Apakah tinta hitam yang tadi saya katakan sebagai sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau tinta hijau, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, kan tergantung kita. Tapi harus diingat Bapak Ibu, lembaran ini kan pasti akan penuh, sesuai dengan di mana saudara dan saya mengakhiri kehidupan ini. Nah, tragisnya kalau saudara dan saya tidak menyadari akan hal ini. Jadi sampai penuh kita tidak menyadari hal ini. Karena apa? Karena kita tidak melihat kehidupan kekal, atau kita tidak bisa melihat kekekalan yang begitu dahsyat yang ada di depan kita. Namanya kekal, unlimited, tak terbatas, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau saudara berhasil mengisi lembar hidup saudara ini dengan tinta, di mana tinta itu adalah tinta yang berkenan kepada Tuhan, tentu Allah Bapa di surga akan terus mengarsipkan, disimpan di dalam kerajaan surga. Dan ketika kita nanti berjumpa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus membawa kertas atau sertifikat, di mana di dalam sertifikat itu tertulis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan tentu hal inilah yang harus kita capai, yang harus kita kejar, yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita, supaya kita tidak ditolak nantinya.
Dan harus Bapak Ibu Saudara sekalian, harus kita perjuangkan. Apalagi yang tadi saya katakan, seberapa Bapak Ibu punya sisa umur hidup ini? Kalau yang masih muda mungkin berpikir, masih panjang Ya, kalau umurnya di bawah 30, ya mungkin masih di area, di titik yang saya kasih itu kan tadi saya katakan itu kurang lebih 35 tahun, mungkin masih di area di atas sana. Artinya lembaran kosongnya itu masih banyak. Tapi jangan salah, kan kita tidak tahu kapan hari kematian kita, kapan akhir hidup kita tidak tahu. Dan Alkitab sering menasihati kepada saudara dan saya, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Itu artinya apa? Tidak ada satu hari pun, tidak ada satu jam pun, tidak ada satu menit pun, bahkan tidak ada satu detik pun yang kita lewati dengan sia-sia di dalam hidup ini. Atau kita lewatkan hari hidup kita dengan sia-sia. Karena melukis atau menuliskan atau menorehkan tinta perbuatan kita itu anytime. Setiap saat, Bapak Ibu sekalian. Setiap saat. Terus kita lakukan. Dari pagi bangun itu pun sudah kita lakukan. Apa yang menjadi pilihan kita? Bangun pagi mau apa kita? Bangun pagi kita mau berdoa, mau baca Alkitab, atau aktivitas yang lain yang akan kita lakukan itu tergantung kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Dan setiap rencana-rencana yang ada dalam hidup kita, harus ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa-peristiwa yang kita lakukan, ya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itu semua seperti tinta yang akan selalu kita torehkan di dalam lembaran hidup kita. Nah, kita mau belajar pagi hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Jadi Rasul Paulus hendak menggambarkan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, di mana Bapak Ibu Saudara sekalian sedang bertanding di dalamnya. Kita ini ada di satu gelanggang, yaitu gelanggang pertandingan. Dan saya mau katakan, ini sesungguhnya bukan hanya untuk orang Kristen. Semua orang, tiap-tiap orang saudaraku. Kan mereka juga menorehkan lembar kosong dalam hidup mereka masing-masing. Tetapi tentu berbeda dengan saudara dan saya. Tentu sangat berbeda, tidak sama. Mereka pun juga mengejar yang namanya kebaikan. Ya, amal, ya, sodako, ada. Mereka juga berusaha untuk menorehkan tinta perbuatan mereka dengan sebaik-baiknya. Atau sesuai dengan kehendak Allah, ridho Allah, kan begitu. Sama sebetulnya. Nah, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, kemudian dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Sebab kalau orang bertanding itu, Bapak Ibu sekalian, dia harus disiplin. Dia harus disiplin. Dia harus mengikuti semua aturan yang ada. Nah, kemudian dikatakan kalimat berikutnya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini, mereka berjuang untuk menjadi juara di dalam pertandingan. Ya, mereka peroleh itu mahkota yang fana. Karena apa? Mereka ingin gelar, pangkat, kedudukan, kehormatan. Itu yang mereka coba untuk raih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, berbeda dengan saudara dan saya, kita juga ada di gelanggang pertandingan. Dan saudara dan saya juga mengambil bagian di dalam pertandingan. Tetapi berbedanya adalah kita
berusaha untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Itu perbedaannya. Mahkota yang abadi itu berkaitan dengan kekekalan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saudara dan saya mau ikut di dalam pertandingan, di dalam perlombaan ini, ya, saudara dan saya harus serius. Saudara harus menguasai diri. Menguasai diri itu dalam teks aslinya itu bisa berarti mengendalikan diri atau mempersiapkan diri. Jadi serius Bapak Ibu sekalian, tidak main-main. Saya pernah bertanya kepada seorang trainer di fitness, ya. Saya lihat itu badannya bagus sekali, Bapak Ibu sekalian, ya namanya pelatih ya. Jadi ininya 6, ya kalau ini 1, ya beda ya. Ya enggak apa-apa lah. Habis kalau sudah seusia sekarang, seusia saya susah, ya. Ya jangankan mau 6, ya. Mau 2 saja setengah mati saudaraku. Enggak usah 2, kita lurus saja dari atas ke bawah, itu sudah berjuang. Ya, sekarang pun sedang berjuang bagaimana supaya tidak terlalu besar ini. Ya, perutnya gitu ya. Nah, saya bertanya kepada pelatih tersebut. Pak, kok bisa seperti itu, gimana caranya? Oh, itu gampang Pak, katanya. Loh, gampang gimana? Kan saya tertarik kalau badan pengen bagus, kalau misalnya saya bertanya kepada orang, orangnya bilang gampang, wah saya semakin bersemangat. Apa rahasianya? Seperti apa caranya begitu? Oh begini Pak, katanya. Saya itu kalau makan, ya semua itu rebus-rebusan. Ayam rebus, daging rebus, sayur rebus. Saya melihat dia rebus. Terus saya tanya, terus dikasih apa rebusannya itu? Apakah ayam rebus dibuat kari ayam? Apakah ayam rebus dibuat rendang? Kan begitu otak saya kan? Oh enggak Pak. Jadi ya nggak boleh dikasih garam, nggak boleh dikasih gula. Loh, jadi ya sudah, ayam rebus dimakan katanya. Nah itu rasanya gimana? Saya kan nggak pernah makan ayam, saya rebus kemudian saya makan, nggak pernah Bapak Ibu. Baru membayangkan otak saya sudah error. Waduh, nggak mungkin ini saya ikuti dia. Waduh, semua rebus-rebusan. Nah saya ini kan orang Jawa. Ya, bangun pagi itu sudah gorengan yang tersedia di meja itu Bapak Ibu. Iya, pagi itu kalau nggak pisang goreng lah, ada tape goreng lah, ya, ada singkong goreng lah. Sudah terbiasa tesnya ini, lidah ini sudah terbiasa dengan goreng-gorengan. Makanya ketika saya diajak teman ya, kalau ke rumah makan atau ke satu tempat untuk makan, kalau nggak ada gorengan itu saya nggak selera. Ya, tempe goreng, saya bisa makan tempe goreng sekali makan bisa 10 Bapak Ibu. Oh ini rakus Pak ya, enggak, memang saya senang, hobi gitu sama gorengan-gorengan terutama. Tapi kalau nggak digoreng ya nggak ada selera. Nah ini diajari atau diajarkan kepada saya, pelatih ini mengajari saya untuk makan yang rebus-rebusan semua. Oh ya oke deh, saya bilang oke saja, tapi ya saya nggak bisa mengikutinya. Nah itu artinya persiapan diri yang harus dilakukan untuk seorang yang mau jadi juara. Karena saya ingat pelatih itu sering ikut binaragawan itu Bapak Ibu. Ya sering ikut. Karena ada sering perlombaan kemudian apa? Ada itu ya apa itu namanya? Yang di iklan itu ya, elemen itu ya. Nah itu pokoknya adalah lomba seperti itu. Ya jadi dia berusaha untuk menjaga tubuhnya, untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan diri untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Jadi sama, saudara dan saya juga demikian menguasai dirinya. Kita harus menguasai diri kita masing-masing, menguasai diri kita masing-masing di dalam segala hal, keseluruhan. Inilah perjuangan kita, tidak ada pilihan. Untuk mengisi sisa lembar hidup kita itu, saudaraku, kita harus torehkan tinta perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hatinya. Nah, itu tugas kita.
Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena saudara dan saya ini kan kalau kita bicara bejana tanah liat, dulu hidup kita itu tidak benar. Kalau diteruskan itu hancur. Tapi ada tangan penjunan, yaitu Tuhan Allah Bapa kita yang di surga, yang begitu mengasihi kita. Dia membentuk kita. Dia menjadikan saudara dan saya itu bejana yang indah di hadapannya. Nah, kalau kita tidak mau berjuang, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu menjadi sia-sia, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak berguna. Diani. Tidak berguna Bapak Ibu Saudara sekalian. Sia-sia. Namun tanganmu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru masa depanku. Indah terancang dalam tanganmu. Kalau kita sudah mengerti akan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, perjuangan itu menjadi ringan. Persiapan kita itu menjadi sesuatu yang tidak jadi beban dalam hidup ini. Menguasai diri itu hal yang mudah. Karena kita tahu tidak ada pilihan. Apalagi saudara sudah sampai sejauh ini. Kita bersyukur kalau di GSKI itu betul-betul mengajarkan kebenaran. Walaupun hal ini tidak semua orang mau menerima, Bapak Ibu Saudara sekalian. Susah, tidak mudah. Mungkin kita diledek, kita ditertawai sama mereka. Kamu itu kayak orang yang tidak menginjak tanah saja. Kamu kan masih hidup di dunia ini. Kenapa tidak bisa menikmati kehidupan yang tersedia? Kenapa tidak boleh mengikuti kesenangan-kesenangan yang selama ini orang-orang dunia pada umumnya juga menjalankan hal itu atau melakukan hal itu? Tapi kita memilih tidak. Karena hidup kita dulu itu bagaikan bejana yang hancur. Tapi Tuhan ambil, Tuhan bentuk kita menjadi bejana yang indah di matanya, di mata Tuhan. Aduh saudaraku, kita kalau mau membalas kebaikan Tuhan itu tidak cukup. Ya sudahlah, tidak mungkin kan kita bisa balas kebaikannya. Yang pada akhirnya kita harus mengambil keputusan, kita harus melakukan sesuatu yang benar di mata Dia. Sesuatu yang berkenan kepadanya. Berusaha untuk melayani perasaannya, menyenangkan hatinya. Dan saya yakin kita bisa. Bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang awalnya sulit. Apalagi kita sudah mengerti selama ini, artinya kita sudah hidup di dalam habit atau kebiasaan-kebiasaan yang dunia lakukan. Seringkali kan kita menggenggam sesuatu itu seakan-akan itu milik kita. Seakan sesuatu itu hak kita. Kenapa? Karena kita mencari. Karena kita yang berjuang untuk memperolehnya. Misalnya uang. Sama. Kadang-kadang kita nggak rela, saudaraku. Kalau ada uang itu, kita tenang. Uang itu seperti punya nyawa. Coba saudara renungkan. Uang itu punya nyawa. Dengan adanya uang yang banyak itu, kadang-kadang kita menjadi senang, tenang. Iyalah. Semua bisa kita dapat, semua bisa kita raih melalui uang yang kita miliki.
ada nyawanya. Padahal seperti lagu tadi gimana? Lagu tadi kan jelas, tiada yang dapat kugenggam, semuanya pasti ku lepaskan. Loh, semua dilepaskan. Hanya Engkau Tuhan yang kasih abadi, menemani di jalan ini. Iya, kan tidak ada yang bisa kita genggam, memang semuanya harus kita lepaskan. Tidak mungkin saudaraku, saudara punya harta benda, emas, berlian, permata, dan lain sebagainya. Ketika saudara masuk ke peti mati, semua diikutkan. Tidak mungkin. Yang benar adalah emas, berlian, permata itu jadi rebutan, betul nggak? Kalau belum tulis surat wasiat, pasti jadi rebutan. Ya, istri dan anak-anak justru meninggalkan persoalan. Kalau ditaruh di peti mati, ya sudah, saya jamin 1-2 hari dibongkar orang, saudaraku. Kalau ada yang tahu, dan pasti ada yang tahu. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita terikat oleh kenikmatan dunia. Uang itu juga kenikmatan dunia karena dia punya roh. Ya, dia tuh bisa mempengaruhi siapapun. Orang bisa jadi jahat karena uang. Makanya dikatakan oleh Alkitab, akar dari segala kejahatan adalah cinta. Cinta ini persoalannya, saudaraku. Nah, saudara dan saya kalau sampai masih di sana, kita tidak akan bisa. Ya, tidak bisa seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus? Kita lihat kelanjutannya dari ayat ini. Ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ada tujuan, jelas tujuannya. Mahkota yang abadi itu jelas, saudaraku, tujuannya. Tapi kalau mahkota yang fana itu tidak jelas. Tidak jelas. Apalagi kenikmatan hanya sementara. Wah, itu mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Apa gunanya kita memperoleh semuanya, memperoleh seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa atau kita binasa? Tidak ada artinya, saudara. Sungguh. Ya, Bapak Ibu, saya juga berjuang, ya, terus saya memperbaiki diri saya. Saya berusaha terus bagaimana berkenan kepada Tuhan. Saya tidak mau hidup ini tanpa tujuan. Walaupun kadang-kala meleset juga. Meleset juga, Bapak Ibu. Tapi berusaha untuk kembali, ya, on the track, atau kembali kepada jalurnya. Terus kita arahkan lagi. Karena manusia ini lemah, daging ini lemah. Ya, daging ini lemah. Apalagi saudara, ya, punya hobi atau sesuatu yang saudara senangi, itu nagih. Itu nagih, saudaraku. Kenapa orang, ya, kalau suka judi itu susah untuk melepaskannya? Karena nagih. Ya, ada sesuatu yang membuat dirinya nyaman ketika dia bermain judi. Ada. Segala sesuatu yang bersifat kedagingan itu, keinginan daging itu nagih. Nagih terus. Orang punya hobi itu nagih, saudaraku. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dunia ini yang menjadi kesenangan kita itu nagih. Maka kita arahkan sekarang tujuan kita bukan kepada keinginan kita, tetapi kepada keinginan Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Kita arahkan terus ke sana. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, ini ayat yang berikutnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kata melatih ini yang di sini kita mau pelajari dengan lebih dalam lagi, saudaraku. Seperti tema, indah di mata Tuhan. Kalau saudara mau indah di mata Tuhan, saudara harus seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Melatih tubuh itu di teks aslinya itu hupopiatso.
Hupopiazo. Nah, menarik sekali, kata hupopiazo ini di dalam Alkitab hanya ditemukan 2 kata. Satu di sini, di 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27, dan satunya lagi di Lukas pasal 18 ayat yang ke-5. Kata hupopiazo ini. Kalau di Lukas pasal 18 ayat yang ke-5 dikatakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, kata menyerang itu sama hupopiazo. Hakim, ini kan perumpamaan dari ayat yang pertama. Kalau saudara membaca, dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sama konteksnya. Berdoa tidak jemu-jemu, artinya punya tujuan, punya arah yang jelas hidup kita ini. Karena tadi saya katakan daging ini lemah. Kita harus bisa menaklukkan daging ini, Bapak Ibu. Terus saya juga berjuang bagaimana saya bisa menaklukkan daging ini. Tadi Rasul Paulus katakan apa? Melatih tubuhku. Sama. Itu menaklukkan dagingnya. Nah, ada seorang hakim, dikatakan hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini hakim yang jahat. Bayangkan saudaraku, hakim ini punya otoritas ketika mengambil keputusan dalam satu perkara. Dia punya otoritas penuh di dalam keputusan yang harus dia putuskan. Atau keputusan yang akan dia ambil. Tapi hakim ini tidak takut kepada Allah. Dan tidak menghormati seorang pun. Waduh, ini sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Artinya dia bisa suka-suka dia sendiri. Ya kalau keputusannya benar. Kalau tidak, kan merugikan orang lain saudaraku. Sebab hakim yang memberikan keputusan itu kan ada akibat. Atau orang yang diberikan hukuman itu kan yang menerima akibatnya saudaraku. Kalau orang itu nggak salah, dia menerima hukuman, kan akibatnya menderita dia. Oleh karena ulah hakim ini. Tapi sama janda ini kalah. Takut dia. Karena janda ini punya ilmu yang namanya hupopiazo itu. Nah, saudara dan saya itu juga sama. Harus melatih tubuh, harus hupopiazo dalam diri kita. Dan yang saya pahami, hupopiazo ini bisa ke dalam, dan memang di sini Rasul Paulus hendak menyatakan satu hal yang sangat baik bagi kita, yaitu sifatnya ke dalam, tapi juga bisa keluar. Nah, hupopiazo itu saudaraku, kalau kita melihat teks aslinya, di terjemahan itu dikatakan pukulan yang menyebabkan memar dan bintik-bintik merah. Atau memberikan gangguan yang tak tertahankan. Gangguan yang tak tertahankan. Atau dikatakan juga menotok wajah yang ada di bawah mata. Jadi mengakibatkan apa? Buta. Ya, kalau dulu saya melihat film-film silat itu zaman dulu itu ada orang yang pintar notok. Ya, ilmunya. Cet ditotok gak bisa gerak dia. Lumpuh. Nah, sama. Saudara itu harus bisa melumpuhkan kedagingan kita ini. Melatih tubuh. Dan menguasai seluruhnya. Tadi saya katakan bisa ke dalam, bisa keluar. Nah, kita bicara yang ke dalam dulu. Jadi tubuh ini kan lemah. Dan kita harus mengambil keputusan seperti pagi hari ini. Aku harus mengikuti apa yang Rasul Paulus nasihatkan. Aku harus melatih tubuhku. Aku harus bisa melumpuhkannya. Bahkan kalau perlu aku matikan. Makanya, ya,
kita kan kalau di GSKI diajar ya, seperti lagu ini saudaraku, walaupun ini juga masih belum gitu, belum terlaksana. Matikanlah aku Tuhan, matikan ku setia. Terus nggak mungkin saudara itu bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup saudara. Tidak mungkin kita bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita sebelum kita hupo piatsu. Nggak mungkin saudaraku. Nah ini pentingnya. Hakim itu menyerah gara-gara janda ini yang menyerang dia terus. Takut saudaraku. Dia tidak takut Allah loh. Dia tidak menghormati siapapun. Tapi hakim ini katakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Takut. Sama. Kelihatannya saudara ya, kita itu jadi orang itu kan kelihatan baik-baik. Kita ini ke gereja lah, ya, mengikuti ibadah, ada doa. Ada kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja, kita ikut. Padahal kita itu belum hupo piatsu. Belum mematikan monster yang ada dalam diri kita dengan benar. Coba Rasul Paulus, sekelas Rasul Paulus saja masih mengatakan hal itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Loh coba saudara, ini memberitakan Injil, orang dengar perkataannya, orang bisa bertobat melalui Rasul Paulus, tapi dia sendiri mengerti bagaimana keadaan dirinya. Monster yang ada dalam dirinya itu harus dia bunuh. Seperti janda yang membuat hakim menjadi takut. Karena dia punya ilmu. Ya, bisa melumpuhkan hakim itu. Itu kan perumpamaan. Kan jelas tadi kan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Jadi bukan peristiwa yang terjadi dengan sesungguhnya. Tuhan Yesus mau memberikan contoh. Demikian juga dengan kita punya monster itu begitu jahat. Walaupun kelihatannya saudara di gereja, mungkin saudara aktivis, mungkin saudara pelayan Tuhan, mungkin bahkan saudara seperti saya sebagai pembicara. Bisa saudaraku, kita bisa menyembunyikan yang jahat dalam diri kita, orang lain tidak kelihatan. Oh bisa. Ya, kita ini manusia pinter atau pandai memanipulasi. Hati itu licik, hati itu jahat saudaraku. Kita bisa ketemu dengan orang, walaupun kita nggak senang, kita bisa senyum bukan? Kita bisa shalom bukan? Kita bisa memberikan salam bukan? Padahal kita nggak senang. Itu berarti masih ada yang harus kita bunuh dalam diri kita, monster yang jahat itu. Kalau tidak, saudaraku, ini mengerikan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa mengisi lembar kosong yang kita harus torehkan di sisa umur hidup kita dengan baik, dengan benar, dengan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa. Ini sesuatu yang tidak mudah, tapi harus kita lakukan. No choice, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, Bapak Ibu sekalian. Ya, hupo piatsu lah dalam diri saudara masing-masing. Ya, saudara dan saya harus melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Jadi, kalau kita melakukan hal itu, artinya kita tidak hidup sembarangan lagi, Bapak Ibu. Tidak sembarangan lagi. Sikap hati kita, perkataan kita, apapun yang kita lakukan. Kan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, seperti yang tertulis di dalam
2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Bahwa saudara dan saya adalah surat yang terbuka, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Jadi begini Bapak Ibu, kalau surat yang terbuka, ya memang orang membaca hidup kita, tapi kita bisa manipulasi. Tapi kalau sama Tuhan, enggak bisa. Itu yang jadi persoalan. Tapi kalau saudara hupopiaso, melatih tubuh saudara dan menguasainya sepenuhnya, itu artinya saudaraku, saudara itu luar dalam sama. Baik untuk sesama, juga memang surat yang dibaca itu benar, ya begitu adanya. Ya begitu adanya. Hidupku kudus, suci, tak bercacat, tak bercela, itu juga begitu apa adanya, bukan ditutupi, bukan disembunyikan, apalagi kepada Allah. Jadi untungnya double. Yang memang kita berkenan kepada orang lain, karena orang lain melihat hidup kita yang terbuka sebagai surat yang terbuka itu benar, memang benar, dan Tuhan menilai kita. Kita memang benar di hadapannya. Tapi kita harus hupopiaso, kalau enggak bisa saudaraku. Mematikannya itu. Jadi melumpuhkan keinginan-keinginan kita. Melumpuhkan daging kita. Melumpuhkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya tulisan kita itu disimpan oleh Bapa di surga. Ya, kalau istilah Bapak Gembala GSKI itu diarsipkan oleh Bapa di surga. Ya. Dan itu tugas saudara dan saya. Sebagai umat pilihan, sebagai orang yang sudah ditebus. Itulah yang dikatakan mengasihi Tuhan. Membalas cinta Tuhan. Karena apa? Karena kita mengikuti perintahnya. Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang mengikuti perintahnya. Seperti tertulis ya di dalam Yohanes pasal yang ke sebentar saudaraku 15. Pasal yang ke 21 sebentar. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang melakukan perintahnya. Orang yang melakukan perintahnya. Nah ini dia, kadang-kadang saya jadi lupa ini. Di Yohanes pasal yang ke 14 ya, sepertinya ayat 21 ya. Nah, betul. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jangan saudaranya sekedar nyanyi. Ya, aku mengasihi engkau, ya, dengan segenap hatiku. Tapi kita nggak melakukan perintahnya. Firman Tuhan itu kan perintah Tuhan. Yang harus kita laksanakan, yang harus kita jalankan di dalam kehidupan ini. Kalau pagi hari ini kita dinasihati, kita diingatkan supaya saudara dan saya melatih tubuh dan menguasai sepenuhnya. Itu artinya saudara juga harus melakukan hal itu. Karena saudara mengasihi dia. Nah, kembali lagi soal surat yang terbuka itu, saudaraku. Kita ini dilihat oleh setiap orang. Orang menilai kita, melihat kita itu dalam sudut pandang manusia atau kepada sesama kita yang akan menilai kita. Tapi yang lebih penting bagaimana Tuhan yang melihat hati kita. Tuhan yang melihat ketulusan hati kita, kesungguhan kita. Tuhan yang akan menilai. Tuhan yang akan terus
melihat perbuatan-perbuatan kita. Kalau perbuatan itu berkenan, pasti Tuhan arsipkan. Tapi kalau perbuatan atau tinta hitam yang kita torehkan di dalam lembar hidup kita, pasti dunia yang akan menyimpan, yang akan mengarsipkannya. Kalau terus ya banyak yang hitam di situ, berarti saudara dituai oleh dunia. Saudara menjadi milik dunia. Dan mau saya katakan kepada kita semua bahwa kalau sampai demikian berarti itu sesuatu yang tragis dalam hidup kita. Ya saudaraku, jangan sampai kita ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Waduh saudaraku, betapa mengerikan. Betapa mengerikan. Betapa tragis. Sudah hidup di dunia banyak persoalan, banyak masalah saudaraku. Tapi kita tidak beroleh mahkota yang abadi. Coba saudaraku. Kenapa? Karena saudara tidak sungguh-sungguh, tidak serius mengikuti perlombaan hidup ini. Saudara tidak sungguh-sungguh, tidak serius berlari dengan tujuan. Saudara tidak serius menjadi petinju yang berlatih, yang tidak memukul dengan sembarangan, kata Rasul Paulus. Kemudian saudara tidak sungguh-sungguh untuk menguasai diri di dalam segala hal. Saudara tidak serius melatih tubuh. Tubuh ini masih dibiarkan suka-suka. Apa yang mau, ayo lakukan. Apa yang mau dilakukan oleh keinginan daging, saudara ikuti, saudara turuti. Waduh, saudaraku, dunia ini terbuka, mengerikan. Ya, waktu saya tadi masuk kemari, ya ini ruko memang hebat. Ya, karena banyak tempat hiburan di sini. Ya kan begitu, saya masuk loh. Jangan salah masuk ini, saya tanya Monik, ini coba pencet lagi tuh GPS-nya. Salah masuk enggak gitu? Iya saudaraku. Nggak masalah sih kan, kita justru menjadi terang di lingkungan yang gelap begini. Nah itu kan bagus juga. Nggak masalah. Saya tidak persoalkan masalah itu. Maksud saya, dunia ini terbuka. Kejahatan itu semakin jahat. Rasul Paulus juga menasihati kepada kita semua ya di Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dikatakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Nah kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga. Dengan cara apa? Ya kita melatih tubuh kita. Kita lumpuhkan kedagingan kita. Kita matikan kedagingan kita. Kita totok sampai tidak bisa bergerak. Nah begini. Kalau kita punya hupopiaso dalam diri kita, tadi saya katakan ada dua. Yang pertama untuk diri kita dan yang berikutnya adalah keluar. Dan ilmu itu bisa kita pakai juga keluar, saudaraku. Seperti janda ini. Ya kan? Menyerang. Kita serang. Iblis itu kan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Memang tidak kelihatan. Tidak seperti singa. Kalau ada singa kita bisa lari, kabur. Enggak. Tapi karena iblis itu digambarkan apa? Seperti singa artinya dia bisa menerkam setiap saat. Dia bukan seperti siput, tapi seperti singa yang mengaum-ngaum. Memiliki kekuatan yang sewaktu-waktu bisa menyerang kita. Kalau kita melihat di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Nah, diingatkan kita di sini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau orang tidak pernah melatih dirinya, itu pasti ditelan. Habis dia. Ya, kalau tidak berlatih seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus pagi hari ini, tidak hupopiaso sudah kita ditelan. Habis kita. Ya. Iblis dan dunia itu kan jelas keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Allah kan? Semua itu berasal dari dunia. Iblis bersama dengan dunia ini ingin menaklukkan orang percaya. Atau orang, sebetulnya semua orang dia ingin taklukkan. Termasuk orang percaya, apalagi orang percaya. Apalagi saudara dan saya. Yang jelas-jelas kita menentang, melawan
si iblis itu. Wah, itu tidak mudah, saudaraku. Karena itu kita harus berlatih. Harus hupo piaso, tidak ada pilihan, saudaraku. Ya, harus serius kita. Harus serius. Seperti janda itu mengalahkan hakim yang tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun. Sama, kita harus demikian juga. Ya, seperti surat yang terbuka, orang bisa melihat kita, siapa diri kita, orang bisa menilai kita. Nah, disinilah perjuangan kita yang tidak mudah, saudaraku. Karena apa? Lembaran hidup kita itu yang selalu dilihat orang, seperti surat yang terbuka. Itu kita tidak bisa munafik. Tidak boleh munafik, saudaraku. Ya, dimanapun kita harus tetap sama. Di gereja kelihatan baik, manis, penuh senyum. Di luar juga demikian. Di rumah juga demikian. Nah, ini tidak gampang. Kadang-kala kita itu sama orang serumah itu bisa nggak sabar. Nah, terutama bapak-bapak ini. Kalau sama istri kadang-kala nggak sabaran. Loh, bapak-bapak nggak ada yang amin ya? Nggak mau ya? Nggak apa-apa, saudara. Wong saya juga bapak-bapak. Saya juga menyadari siapa diri saya. Iya. Sampai pernah bapak-bapak berkumpul. Kita bicara. Ya, ini pendeta semua, saudaraku. Kami berbicara di situ. Bapak, ada seorang bapak berkata begini, saya itu bingung ya, kenapa sama orang lain saya itu bisa sabar, tapi kalau sama istri kagak, katanya. Saya mikir aja, bener juga ya. Maksudnya betul juga pernyataan dia. Tanya, bener nggak? Bener, katanya. Bener nggak? Bener. Loh, kenapa ya? Maksudnya sama orang lain itu bisa sabar gitu. Ya, ketemu ibu-ibu yang lain, oh iya bu, mari bu. Tapi kamu, mah, cepetan. Kalau janjian mau pergi bersama ya, istri masih di atas, udah, din. Pertama begini, tunggu, pertama dinnya pelan, tin, satu aja, loh, nggak muncul juga, tin, gitu, 2 kali, masih belum muncul, din, begitu, bisa begitu, artinya nggak sabar. Tapi kalau sama orang lain kenapa bisa sabar? Itu bapak-bapak pendeta-pendeta yang berkumpul, saudaraku. Rupanya semua sama. Nah, kita mau belajar sekarang. Bagaimana tidak bersikap seperti itu. Itu hal yang sederhana, Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh, ini hal yang sepele, yang mudah, yang gampang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gampang. Itu bagian gitu loh. Bagian daripada kita melatih tubuh kita, itu bagian. Belum hal-hal yang lain. Soal keterikatan ya. Karena daging yang tadi saya katakan lagi, keterikatan lah. Dalam segala hal. Itu pun kan harus kita perbaiki semuanya. Maka saudara dan saya harus hupo piazzo. Kita lumpuhkan itu semuanya. Dan kita itu punya 2 keuntungan. Kalau kita sudah bisa melatih tubuh kita di sini, kita juga bisa melatih tubuh kita untuk keluar. Menguasai kan, kita kuasai kan, kita taklukkan, kita juga bisa. Jadi bukan hanya menaklukkan diri. Maksudnya begini, ini akibatnya. Ya, akibatnya kalau kita bisa menaklukkan diri, tentu kita bisa juga memberikan contoh yang baik untuk keluar. Banyak hal, saudaraku. Perkataan kita, lidah bibir mulut kita ini kan jahat ya. Suka ngomongin orang, gosip dan lain sebagainya. Itu pun kita lumpuhkan semuanya. Ya, kita matikan semuanya. Sebab kalau tidak, nah seperti saya katakan, kita nggak bisa menorehkan tinta yang hijau. Ya, saya tulis yang hijau itu, maksudnya saya kasih titik-titik hijau, itu artinya tinta berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai tinta hitam itu yang kita torehkan terus. Sebab apapun yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara harus bertobat, harus sadar, saudara harus hupo piazzo, harus melatih tubuh. Ya, harus. Ya, harus. Hal yang sederhana tetapi rumit dan sulit. Dan tentu ini menjadi PR buat kita semua. Ya Bapak Ibu sekalian, saya berharap jemaat di sini terus maju di dalam Tuhan ya. Kan saya juga jarang kemari, mungkin tahun depan tidak tahu ada jadwal lagi atau tidak ya saudaraku. Walaupun mungkin di lain hari atau ada waktu ya saya bisa berkunjung. Karena sebetulnya kunjungan saya itu juga ada dampaknya. Karena saya bisa melihat sejauh mana GSKI. Karena saya kan sebagai ketua 2 yang membawai departemen perwakilan daerah. Jadi saya tahu berapa gereja yang bergabung,
berapa gereja yang ada di Gereja Suara Kebenaran Injil. Kalau sekarang sudah ada total, kemarin bergabung ada 20 gereja. Ya, ada 20, sebelumnya ada 124. Berarti ada 100 berapa? 144. Nah, saya harus tahu Bapak Ibu. Ya, ada beberapa tempat yang saya kunjungi GSKI, walaupun tidak selalu atau mungkin bisa dalam jangka waktu yang lama gitu. Bisa, ya ini sejak tahun berapa ya berdiri Bu Doli ya? 2018 ya, di sini kan. Waktu mengurus SKTL itu kalau nggak salah bulan apa itu? Oktober ya. Ya, berarti Oktober ketemu, Oktober baru 1 tahun saya bisa berkunjung di tempat ini. Ya Bapak Ibu, tetapi kerinduan saya seperti Rasul Paulus, walaupun dia di penjara, dia mendengar kabar berita baik. Jemaat-jemaat yang pernah dilayani itu memberitakan kabar sukacita. Ya, nah saya juga berharap begitu. Jadi GSKI yang di daerah itu, saya mendengar kabar, ya tentu kabar sukacita. Oleh karena apa? Oleh karena mereka bertumbuh menjadi dewasa. Mereka terus membangun manusia batiniah mereka. Mereka terus hidup berkenan kepada Tuhan. Dan yang hebat, saudaraku, satu lagi, mereka menjadi terang dan garam. Wah, itu hebat. Ya, GSKI menjadi terang dan garam di mana-mana, termasuk di Serpong, ya, di GSKI Aliteia, di tempat ini, ya, menjadi terang dan garam di sekitar atau di lingkungan di mana gereja ini ada. Itu harapan saya, kerinduan saya tentunya, saudaraku. Ya, tentu kembali kepada individu masing-masing, bagaimana Bapak Ibu mau hupu piasu yang ke dalam dan keluar tadi. Hupu piasu ke dalam dan keluar. Ya, terus berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapa, mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Bapa, aku mau indah di matamu, mari kita bangkit berdiri. Bapa, aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, yang selalu
menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami. Seperti Yesus, itulah perbuatan yang harus kami lakukan untuk menyukakan hati Bapa. Tuhan, kami mau terus indah di mata-Mu. Kami mau terus Tuhan melatih tubuh kami dan menguasainya seluruhnya, agar apapun yang kami lakukan ini senantiasa berkenan kepada Engkau. Jangan sampai apa yang kami lakukan sia-sia di mata-Mu Tuhan. Apa yang kami perbuat ini menjadi tidak berguna Tuhan. Tapi terus kami mau berjuang untuk mendandani manusia batiniah kami Tuhan. Karena kami tahu inilah tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami mengerti dan menyadari bahwa kami juga sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kami, di mana Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Tuhan, terus pimpin kami, terus bimbing kami. Terus Tuhan, Engkau bersama dengan kami, bersama dengan seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau senantiasa melawat mereka, Engkau senantiasa mengajar kami semuanya ini Tuhan. Terutama untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, Ibu Doli bersama dengan suami, bersama dengan seluruh tim yang ada, pengerja aktivis yang tidak hamba sebutkan satu persatu Tuhan. Engkau bersama dengan mereka. Terus Tuhan, Engkau pimpin mereka Tuhan. Engkau terus membimbing mereka Tuhan untuk menjadi berkat di tempat ini, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan di tempat ini atau di daerah di mana gereja ini ada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga besar kami, keluarga kami, baik memberkati kami, memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak, memberkati orang tua, memberkati cucu, dan memberkati keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menteraikan firman-Mu ini ke dalam hati kami Tuhan, supaya kami terus hidup di dalam firman-Mu, dan firman itu menjadi nyata, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Tadi di slide pengumuman ada yang terlewatkan. Ibadah kita tetap pukul 9 setiap hari Minggu di tempat ini, dan kami terus merindukan, mengharapkan kehadiran kita bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu. Bapa Bapa di surga, melalui pujian yang baru saja
kami semua naikkan di hadapan-Mu. Kami benar-benar sungguh-sungguh mau menjadi serupa dengan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mau terus belajar Tuhan mengenakan kehidupan Tuhan Yesus dalam hidup kami, dengan selalu menjaga sikap kami, perkataan kami, perbuatan kami, terutama sikap kami, sikap hati kami di hadapan-Mu Bapa, yang hanya Engkau yang tahu. Kami butuh Engkau terus Bapa memegang tangan kami. Kami perlu Engkau terus memimpin kami Tuhan, agar kami sampai di tujuan, dimuliakan bersama Putra-Mu Tuhan kami yang kami kasihi. Tolong Bapa, tolong kami. Kami butuh Engkau, kami berlindung kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk nasihat-nasihat-Mu, koreksi-koreksi-Mu terus dalam hidup kami. Kami terus membuka hati kami kepadamu. Kami bersedia untuk terus dikoreksi, ditegur oleh Engkau Bapa, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Dan kami mau melakukannya bukan dengan paksaan. Kami mau melakukannya karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa setiap kesalahan kami, setiap kemelesetan yang masih sering kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam tekanan, di dalam gangguan yang sungguh mengganggu keadaan jiwa kami. Biarlah kami terus Engkau ajar untuk diam kalau Engkau tidak suruh bicara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Sugeng Santoso yang telah Engkau utus di sini Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau terus Bapa memberkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Biarlah pelayanan beliau dimanapun berada terus Bapa terangi, agar banyak lagi jiwa yang dimenangkan dan bersedia untuk menjadi korpus teliti-Mu Bapa, yang dapat mempercepat kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami sungguh menanti-nantikan hari itu Bapa. Biarlah nanti Tuhan melihat kami benar-benar dalam keadaan seperti yang Bapa inginkan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Bapa, kami mohon Kau memberkati jemaat-Mu yang setia datang di tempat ini Bapa. Biarlah mereka tetap setia, mau Engkau ajar dan berubah Bapa, agar jemaat-Mu tempat ini terus bertumbuh menjadi seperti yang Bapa mau. Bersama kami di sini Bapa, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, yang harus lebih dahulu mengenakan kehidupan-Mu, agar kami benar-benar semua menjadi surat yang terbuka bagi-Mu Tuhan, agar tulisan kehidupan kami, lembaran hidup kami, benar-benar lembaran yang mengasihi Engkau, lembaran yang benar-benar menyukakan hati-Mu Bapa, sehingga dimanapun kami berada, itu akan mengubah semua orang, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Engkau memberkati setiap persembahan yang anak-anak-Mu berikan Tuhan, dengan hati yang mengasihi Engkau. Dan kami akan terus menggunakannya hanya untuk kepentingan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati jemaat-Mu yang akan pulang. Engkau memberkati jemaat-Mu yang di sini juga, yang terus akan melanjutkan dengan ibadah live streaming di siang dan malam hari nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa, kami mohon Kau memberkati kami semua. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan kita ke surga. Biarlah berkat anugerah dari Bapa kita di surga
cinta kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dari siang ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, kita katakan